Ruben Onsu hadirkan saksi babysitter di sidang cerai dengan Sarwendah. Sidang perceraian presenter Ruben Onsu dan Sarwendah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 27 Agustus tahun 2024. Dari pantauan Grid ID, pihak Ruben Onsu diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya untuk hadir dalam sidang yang beragendakan saksi ini. Ayah 3 anak tersebut menghadirkan saksi seorang babysitter. Hari ini saksinya babysitter, ada 1 orang. Karena kemarin 2 orang saksinya, hanya saja saksi yang 2 orang itu alasan dari majelis hakim kan tidak berdomisili, kata Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu saat tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun saksi yang hadir diketahui telah bekerja cukup lama dengan keluarga Ruben. Dari karyawan, babysitter sudah 5 tahun. Jadi harusnya tahu apa yang terjadi, tutur Minola. Diketahui pada sidang pekan lalu, pihak Ruben Onsu telah menghadirkan saksi 2 orang karyawan. 2 kemarin sudah, cuma hakimnya kan minta ada 1 saksi yang dia stay di kediaman mereka. Dan mungkin ingin digali ya apa persoalan yang jadi penyebab gugatan ini, tandas Minola. Sementara itu, saat artikel ini ditulis, Sarwendah maupun tim kuasa hukumnya belum terlihat hadir di pengadilan. Diketahui Ruben Onsu telah menggugat cerai Sarwendah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni tahun 2024. Keduanya menikah sejak tanggal 22 Oktober tahun 2013. Ruben dan Sarwendah telah dikaruniai 2 anak, yakni Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu. Keduanya juga mengangkat seorang anak laki-laki, Betran Peto Putra Onsu. Dan berdomisili di tempatnya Ruben dan Sarwendah, dia ingin ditambah dengan saksi yang memang bertempat tinggal bersama-sama dengan Sarwendah dan Ruben Onsu. Nah, jadi oleh karena itu hari ini sebagai saksi tambahan kami sudah hadirkan babysitter, ya, babysitter yang sudah bekerja 5 tahun dan memang namanya babysitter ya tentu dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwendah. Nah, hanya saja sidang tidak bisa dilanjutkan pada hari ini karena tadi menurut majelis anggota hakim yang bersidang mendadak ketua majelis hakimnya itu dapat penugasan latihan tentang terorisme di Yogyakarta. Nah, jadi karena panggilannya mendadak, dia tidak bisa memberitahukan kepada kami untuk menunda persidangan. Hingga tadi dalam ruang persidangan baru disampaikan dan sidang ditunda 1 minggu, ya sampai minggu depan. Agendanya masih sama, yaitu saksi yang hari ini belum jadi diperiksa, yaitu babysitter. Oke. Pak Ruben sendiri tidak hadir beberapa kali ke sidang, kenapa sih? Ruben tidak hadir, tapi kan kehadirannya sudah diwakili oleh kami sebagai kuasa hukum. Dan oleh karena pihak tergugat dari sejak pertama kali tidak hadir, kuasa hukumnya juga tidak hadir, maka oleh karena itu sidang dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat, dan oleh karena itu majelis hakim mungkin berpendapat tidak perlu meminta Ruben Onsu hadir dalam persidangan tersebut karena tidak ada dia. Nah, makanya sidang berjalan ke pihak yang tergugat saja. Makanya sampailah pada hari ini agendanya adalah agenda saksi. Nomor antrian A52 dipersilakan menuju loket. Babysitter yang kami hadirkan sebagai saksi pada hari ini sudah bekerja dengan Ruben dan Sarwendah 5 tahun. Ya, jadi saya kira 5 tahun dia pasti punya banyak pengalaman, dia pasti punya banyak cerita yang bisa digali oleh majelis hakim hubungan dengan bagaimana kehidupan rumah tangganya Ruben dan Sarwendah. Karena memang itu yang ingin tahu hakim. Nah, hanya saja memang belum sempat diperiksa karena hakimnya mendadak ada penugasan pelatihan untuk masalah terorisme di Yogyakarta. Berarti saya sendiri juga babysitter yang kita hadirkan ini yang sudah 5 tahun ini kebetulan dia mengasuh anak 4 besar. Yang artinya babysitter sendiri ini yang benar-benar mengetahui permasalahan antara Ruben dan Sarwendah sendiri ya. Jadi begini, hakim hanya minta saksi itu yang dia tinggal bersama-sama dengan Ruben dan Sarwendah. Jadi yang 2 kemarin itu kan dia masuk kerja di rumahnya Ruben dan Sarwendah, tapi kan pulang hari ini. Ini dia selama 5 tahun menetap bersama-sama dengan Sarwendah dan Ruben karena dia adalah babysitter. Nah, apakah babysitter ini mengetahui apa tidak mengetahui?
ketahui ini yang akan kita pertanyakan dalam persidangan. Karena di zaman sekarang ini saya katakan udah gak zamannya lagi orang bertengkar itu di depan anak-anak dan juga bertengkar di depan karyawan, bertengkar di depan umum itu udah nggak ada ya. Jadi biasanya orang zaman sekarang ini kalau dia bertengkar dia pasti akan mengambil ruangan tersendiri, masuk kamar baru bertengkar. Jadi artinya ini yang coba kita sampaikan ke majelis hakim, melalui saksi-saksi ini. Jadi kalau memang misalnya ada pengetahuan, pasti pengetahuannya juga hal-hal yang terbatas. Ya. Jadi selama ini memang selama ini Ruben dan Sarwenda kalau bertengkar memang ada di sebuah ruangan gitu ya kan? Artinya bukannya Ruben dan Sarwenda ya. Orang zaman sekarang jarang pasti ya ketika dia bertengkar itu dia ingin cekcok itu di depan anaknya, pasti jarang ya. Apalagi di depan karyawan. Itu kan tidak menjaga harga diri keluarga ya. Jadi Ruben sama Olus sama Sarwenda juga kalau yang terjadi ya seperti yang saksi yang sebelumnya. Kalau bertengkar pasti mereka akan bicaranya itu di kamar kan, ya, atau di lantai atas kan gitu. Nah, hanya saja hakimnya masih ya ingin menggali lebih jauh. Kali-kali aja kalau karyawan yang menginap di situ tahu kan begitu. Nah, ini yang hari ini kita hadirkan. Berarti memang pertengkarannya berapa lama Bang kalau boleh tahu? Kenapa? Pertengkarannya jadi berapa lama? Ya, kan? Pertengkaran itu berapa lama? Ini durasi bertengkarnya atau apanya nih? Sejak kapan ya Bang? Saya seperti yang ada dalam gugatan itu, kalau keributan dalam rumah tangga itu kan semua yang biasa. Tapi yang pasti ini semakin meruncing kan itu 8 bulan terakhir ini ya. Diawali dari mereka sudah mulai punya rumah kan. Jadi apakah ini kita menghitungnya dari mana ya, kita nggak bisa hitung, kita kan nggak bisa ukur karena orang jangankan rumah tangga, ke pacaran aja kamu pasti bertengkar sama pacar kamu, ya kan? Janji nonton nggak nonton kalian bertengkar. Jadi ini kan kita nggak bisa ukur sejak kapan mereka bertengkar, sudah berapa lama kita keributan, beda pendapat dalam satu hubungan itu luar biasa. Tapi kalau dianggap sebagai suatu pertengkaran yang akhirnya mengkerucut kepada suatu tindakan seperti apa yang terjadi hari ini masih baru beberapa bulan terakhir. Ya sesuai dengan apa yang dikatakan ketika mereka sudah mulai bisa. Apakah ini kan dari ada kekerasan di dalam pertengkaran tersebut? Tidak ada kekerasan. Sebenarnya kalau ditemukan itu dalam polisi. kalau Ruben Kan Ruben sama Wenda kan Bisa jadi, ya. Beda pola asuh bisa jadi, beda selera makanan juga bisa jadi kan, apapun bisa terjadi namanya industri kan begitu ya. Tapi apakah itu akan menjadi sesuatu yang jadi masalah besar? Ini kan tergantung bagaimana kejadian yang dialami oleh kedua pasangan. Bang, ini kan Ruben sama Wenda kompak nih Bang, nggak hadir sidang nih Bang. Ingin seperti apa sih memang? Memang pesannya seperti apa ya? Cerai kan begitu ya? Maksudnya ke depan ingin seperti apa? Belum bisa sampai ke depan, karena kita masih fokus kepada persidangan hari ini. tapi mereka Bang. memang berdua sepakat untuk bercerai. Sebelum adanya gugatan ini Bang dimasukin ke pengadilan Bang, sudah ada kesepakatan. Nggak ada pembicaraan, artinya memang ya mereka sudah merasa tidak akan cocok dan kemudian ada gugatan. Kan gitu. Ya, jadi Dan itu berarti- bisa kami sampaikan. Berarti nggak ada kesepakatan tertulis ya Bang, sebelum adanya gugatan ini Kenapa? masuk, nggak ada kesepakatan tertulis untuk Belum ada bercerai. ya, yang sepanjang yang saya tahu itu tidak ada